Untuk para kreator di tahun 2025, selamat datang di channel iNewsly. Kali ini kita akan membahas dengan teknologi AI yang ada di dalam kamera. Teknologi kamera melesat jauh. AI, resolusi ekstrim dan rekaman sinematik kini menjadi standar. Dalam 12 menit ke depan kita akan mengupas 5 kamera profesional terbaik versi iNewsly yang akan mendominasi pasar. Dari hybrid, serbaguna hingga medium format mewah. Tidak hanya spesifikasi teknis, kita juga akan bahas keunggulan, kelemahan, dan siapa yang paling cocok menggunakannya. Mari kita mulai. Pertama, ada Canon EOS R5 Mark II. Kamera ini adalah jawaban untuk yang ingin semua dalam satu paket. Datang dengan 45 megapiksel sensor full frame yang bisa di-upscale ke 180 megapiksel via AI. Bayangkan, kamu bisa motret dengan resolusi standar, lalu AI Canon mengubahnya menjadi file raksasa sebesar 180 megapiksel. Sempurna untuk cetak billboard atau crop ekstrim. Untuk videographer, kamera ini merekam 8K 60p RAW file dengan dynamic range 14 stop. Namun ada trade-off, rekaman 8K masih memicu overheating, masalah yang biasa ada di Canon. Setelah 30 menit, solusinya cooling grip eksternal. Autofokusnya juga luar biasa, dual pixel intelligent autofocus dengan tracking mata dan hewan yang akurat bahkan dalam kondisi low light. Sayangnya di harga nih sekitar Rp70.999.000. Bisa jadi penghalang untuk pemula. Target pasar, fotografer olahraga, jurnalis lapangan, kreator hybrid yang butuh fleksibilitas. Selanjutnya kita punya Sony A7R Mark VI. Sensornya 80 megapiksel, dikabarkan menjadi yang tertinggi di kelas full frame. Meskipun informasi ini masih rumor dan belum ada konfirmasi resmi. Untuk fotografer landscape atau arsitektur, ini bisa menjadi mimpi yang luar biasa. Detail tekstur batu, daun, atau kaca gedung terlihat nyaris mikroskopis. Dynamic range kamera ini dikabarkan mencapai 15 stop, mempertahankan detail di bayangan gelap dan highlight terang. Namun, sensor 80 megapiksel ini kemungkinan mempunyai kelemahan, yaitu noise yang terlihat pada ISO 6400 ke atas. Di mode video, A7R Mark VI dikabarkan akan merekam 8K 30p dengan oversampling 9600K. Hasilnya diperkirakan tajam meskipun kurang cocok untuk slow motion. Autofocus Sony konon masih sedikit ketinggalkan dibandingkan dengan Canon, terutama untuk tracking objek cepat. Dengan estimasi harga sekitar 63 hingga 73 juta range-nya, kamera ini diharapkan akan ideal untuk fotografer profesional komersil yang lebih mengutamakan resolusi tinggi, bukan kecepatan. Perlu diingat, semua informasi ini masih rumor, disclaimer, dan mungkinan besar akan diumumkan lebih lanjut official by Sony tahun ini. Next, kita punya Nikon Z9 mirrorless digital camera adalah jawaban untuk videographer profesional. Sensor 65,7 megapiksel stack menghadirkan global shutter. Tidak ada lagi rolling shutter yang mengganggu saat merekam gerakan cepat. Anda bisa merekam 8K 60 ProRes RAW langsung ke SSD eksternal dengan dynamic range 16 stop untuk grading fleksibel. Untuk fotografer, kecepatan burst mencapai 120 fps. Ini yang fotografer inginkan. Dalam mode elektronik adalah revolusi. Bayangkan mengunci objek seperti sayap burung kolibri atau percikan air secara sempurna. Tapi ada satu kekurangannya, yaitu harganya mahal. Range-nya di sekitar 98 hingga 100 juta rupiah. Dan satu lagi, bobotnya rada berat nih, 1,4 kilo, body only. Membuatnya kurang cocok untuk perjalanan jauh. Ini adalah alat untuk studio high-end atau dokumenter alam yang didanai luar biasa besar. Next, buat budget terbatas. Walaupun ini terbatas tapi rada mahal. Panasonic Lumix S5 Mark IIX adalah pilihan cerdas. Walaupun untuk beberapa orang ini akan sedikit terdengar mahal.
Dengan sensor 24 megapiksel dan rekaman 6K open gate, Anda bisa crop footage ke berbagai rasio aspek 1:1, 16:9, dan 4:5 tanpa kehilangan resolusi. Fitur proses RAW-nya menyederhanakan workflow. Pasca produksi langsung diedit di DaVinci Resolve tanpa konversi. Autofocus fast detect yang akhirnya bisa diandalkan meski masih kalah responsif versus Canon atau Sony. Dan range harga ini sekitar 30 hingga 34 jutaan ya. Ini adalah kamera terbaik untuk film pendek, dokumenter indie atau YouTuber yang ingin upgrade ke level profesional. Rekomendasi terakhir yaitu Fujifilm GFX 100S Mark II. Kamera medium format 102 megapiksel dengan harga sekitar 84 jutaan. Ini adalah rahasia fotografer komersional. Detail tekstur kain, kulit, atau perhiasan terlihat hidup dengan depth of field ultra lebar. Warna Fujifilm yang legendaris seperti klasik negatif atau acros memberikan sentuhan film analog tanpa repot grading. Namun, medium format punya kelemahan. Kecepatan burstnya cuma 5 frame per second. Dengan autofocus kurang cocok untuk objek bergerak. Ini adalah alat untuk studio foto produk, fashion, atau seni rupa, bukan buat olahraga atau street. Jadi, mana yang cocok buat Anda? Hybrid shooter, Canon R5 Mark II, resolusi ekstrim, Sony A7R Mark VI walaupun masih rumor, sinematografi, Nikon Z9 mirrorless, budget terbatas Panasonic S5 Mark IIX, seni komersial Fujifilm GFX 100S Mark II. Jangan lupa untuk share, like, subscribe channel iNewsly bila kamu pikir konten-konten ini bermanfaat untuk kamu, dan juga kunjungi website kami di iNewsly.com. Well guys, sampai jumpa, jaga kesehatan dan sukses selalu. Bye bye.